Selamat berjumpa kembali, Ibu Bapak Saudara, anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit Semarang. Kembali kita bersua di dalam program layanan firman Pelita Bagi Kakiku. Hari ini Kamis 11 Februari 2021 bersama dengan saya Pendeta Surya Samudra Giamsyah. Sebelum kita membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami hendak membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Oleh karena itu kami memohon biarlah Roh Kudus menolong kami semua untuk menyimpan isi hati Tuhan itu di dalam hati kami, tetapi juga melakukannya di dalam hidup kami khususnya pada hari ini. Berbicaralah, ya Bapa, kami siap mendengar, kami memohon pertolongan Roh Kudus, hanya di dalam nama Yesus Kristus, Sang Firman, yang telah menjadi manusia itu. Amin. Ibu bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan dan renungan kita pada hari ini akan didasarkan pada satu bagian Alkitab, yaitu 2 Korintus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-12 sampai dengan yang ke-17, satu perikop yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia, lembaga Alkitab yang mencetak Alkitab kita, diberi judul Kecemasan dan Kelegaan Paulus di Troas dan di Makedonia. Akan saya bacakan. Demikianlah firman Tuhan. Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Tetapi hatiku tidak merasa tenang karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus. Sebab itu aku minta dia berangkat ke Makedonia. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya dengan perantaraan kami. Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia, yaitu Tuhan, di mana-mana. Sebab bagi Allah, kami adalah bau yang harum, dan Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir, kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama, bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan demi atau dari firman Allah. Sebaliknya, dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Allah, yang berbahagia ialah kita semua
yang boleh dengan setia hidup di dalam terang kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Ibu bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, siapa yang suka dicurigai? Tidak ada. Kita berusaha hidup jujur, kita berusaha hidup apa adanya, kita berusaha hidup berdamai dengan semua orang, dan ya alangkah menyenangkannya jika kita hidup tanpa syak wasangka dari orang-orang yang ada di sekitar kita, kita hidup tanpa kecurigaan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jemaat di kota Korintus adalah jemaat yang menaruh kecurigaan, menaruh prasangka buruk terhadap Rasul Paulus. Kenapa? Karena masyarakat secara umum di daerah Korintus memiliki pemahaman bahwa seorang hamba Allah atau seorang yang turun dari langit, dari para dewa, haruslah cakap, haruslah pandai, haruslah cerdas, haruslah pandai berkata-kata, haruslah pandai berfilsafat dan lain sebagainya dengan kriteria-kriteria yang begitu banyak dan rumit. Dan ibu bapak saudara yang terkasih, rupa-rupanya Rasul Paulus tidak memenuhi kriteria-kriteria tersebut. Ada yang mengatakan Rasul Paulus tidak pandai dalam berkata-kata. Betul, Rasul Paulus cerdas, tajam, memiliki kemampuan berfilsafat dengan begitu luar biasa. Tetapi tubuhnya tidak tegap. Ia memiliki kekurangan secara fisik. Dan itu membuat ia tidak mampu untuk berkata-kata dengan lancar. Ibu bapak, saudara yang terkasih, kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan seperti itu sudah menimbulkan syak wasangka di dalam hati jemaat di Korintus. Apakah dia betul seorang utusan Tuhan? Di pihak yang lain, jemaat di Korintus sebenarnya terkotak-kotak, terbagi-bagi. Ada yang menamakan diri kelompok Apolos, ada yang menamakan diri sebagai kelompok Kristus, ada yang menamakan diri sebagai pengikutnya Petrus. Jemaat yang terkotak-kotak di dalam pikiran-pikiran mereka sendiri. Rasul Paulus tidak termasuk di dalam kelompok-kelompok tersebut. Rasul Paulus justru mengingatkan bahwa keberbedaan yang ada di antara mereka sebenarnya adalah sebuah kekayaan seperti halnya tubuh Kristus. Apa yang Paulus katakan tidak menyenangkan bagi kelompok-kelompok ini. Masing-masing kelompok merasa, Paulus kok tidak membela kami? Paulus kok tidak bersama-sama dengan kami? Paulus kok tidak memenangkan kelompok kita? Ibu bapak saudara yang terkasih, itu semua mendatangkan kecurigaan, kewaspadaan,
syak wasangka terhadap Paulus. Nah, surat 2 Korintus ini juga adalah surat yang berisi pembelaan Rasul Paulus tentang siapakah dirinya dan bagaimanakah ia bekerja sesuai dengan panggilan Allah kepadanya. Rasul Paulus sampai mengatakan secara terbuka, "Aku mengerjakan semua pemberitaan Injil ini dengan hati yang murni. Tidak ada pamrih apapun juga. Tidak ada maksud-maksud terselubung apapun juga. Yang aku rindukan hanyalah engkau mengalami berkat Tuhan, hidupmu terberkati." Kira-kira seperti itu. Nah, Ibu bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di kalangan anak muda pada hari ini ada sebuah istilah yang sering kali kita dengar. Jangan sudson, ya. Pertama-tama saya tuh bingung, apa sih sudson itu? Oh, rupa-rupanya sudson adalah berprasangka buruk tentang seseorang. Ibu bapak, saudara yang terkasih, hati-hati. Jangan mudah berprasangka buruk tentang seseorang. Ia memiliki latar belakang, ia memiliki sikap, ia memiliki pola berpikir, ia juga memiliki kebiasaan-kebiasaan yang mungkin berbeda dengan apa yang kita miliki. Tetapi bukan berarti ia salah. Bukan berarti ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mendatangkan kecelakaan bagi kehidupan kita. Ingat, keadilan dimulai dari pikiran kita. Jangan gampang suudzon. Tapi baiklah kita selalu memiliki pola, konsep, ide, pemikiran bahwa seseorang itu tidak bersalah. Jangan berprasangka buruk terhadap seseorang, enggak baik. Lebih baik kita cari tahu apa yang ada di dalam pikirannya, apa motivasinya, apa kerinduan-kerinduan hatinya. Mungkin ia akan dengan mudah dapat menjelaskan latar belakang mengapa ia melakukan tindakan-tindakan yang kita pandang kok berbeda dengan kita. Berbeda bukan berarti saya benar, kamu salah. Berbeda bisa jadi aku benar, engkau benar, tetapi dengan sudut pandang yang berbeda. Oleh karena itu, ibu bapak, saudara yang terkasih, pandanglah perbedaan sebagai sebuah kekayaan, sama seperti Rasul Paulus memandang perbedaan-perbedaan yang ada di jemaat Korintus sebagai sebuah kekayaan. Hidup akan menjadi lebih ringan, hidup akan menjadi lebih indah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berdoa, biarlah Tuhan memampukan kami untuk melihat tindakan-tindakan, ucapan-ucapan, serta ide-ide yang dimiliki oleh mereka yang berbeda dengan kami sebagai sebuah kekayaan
yang saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Ajarlah kepada kami untuk melihat kehidupan kami masing-masing sebagai potongan-potongan puzzle yang harus berbeda satu dengan yang lain, tetapi manakala disatukan akan membentuk suatu gambaran yang baik, yang indah, dan menjadi berkat. Pimpinlah kami semua, sebab kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas Ibu Bapak Saudara, selamat melanjutkan pekerjaan. Biarlah di dalam berkat Tuhan segala ide, pikiran, perkataan, dan perbuatan Ibu Bapak Saudara menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar. Amin.